meminta pemerintah Republik Indonesia menolak kedatangan turis Cina maupun TKA-nya ke Indonesia dan mewaspadai semua orang yang membackingnya. Jokowi ngawur, warga dilarang mudik, kok 500 TKA Cina diizinkan masuk. Sikap pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi pandemik virus corona baru atau COVID-19 dinilai makin aneh dan membingungkan. Di satu sisi, masyarakat dilarang mudik, namun di sisi lain, 500 tenaga kerja asing asal Cina diizinkan masuk ke Sulawesi Tengah. Begitu yang dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espen, dalam keterangan resminya Rabu 29 April 2020. Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi COVID-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan. IPW melihat sikap ngawur pemerintah itu bisa memicu konflik di masyarakat, kata Neta. Padahal, sambung Neta, Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinnya itu. Larangan mudik dibarengi dengan pengerahan personel Polri untuk menghalau masyarakat yang terindikasi bakal mudik. Anehnya pemerintahan Jokowi mengizinkan TKA Cina datang ke Sulawesi Tenggara. Rencana kedatangan 500 pandemi corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi kemarin. IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik, tantang Neta. Di sisi lain, dari pengamatan IPW, sikap ngawur Presiden Jokowi terlihat ketika berkali-kali membagi-bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan physical distancing yang digaungkan oleh pemerintahannya sendiri. Padahal, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitia langsung mendapat teguran dan diminta menekan surat pernyataan agar tidak mengulangi kegiatan serupa, ujarnya membandingkan. Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan wali kota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa, sambung Neta berharap kepada Polri. Di sisi lain, Neta menambahkan, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebagai presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya. Imbuh Neta aneh dengan sikap presiden. Beranikah Indonesia tuntut Cina atas wabah corona? Ada 40 negara diantaranya Inggris, India, Jerman, dan Amerika menuntut negara Cina untuk mengganti kerugian akibat kelalaian Cina menginformasikan wabah yang bermula di Wuhan dan menyebar ke seluruh dunia. Gugatan yang diajukan melalui pengadilan di Amerika ini tentu menarik untuk menguak sebab dan upaya mencegah penyebaran. Sejalan dengan tuntutan tersebut, PBB didesak pula untuk membentuk tim penyelidik independen untuk meneliti awal dari munculnya wabah. Penyelidikan ini penting agar isu atau tuduhan penyebab penyebaran yang simpang siur dapat terklarifikasi. Dunia harus mendapatkan informasi akurat mengenai wabah COVID-19 ini seterang-terangnya, agar ke depan jika terjadi potensi wabah dapat lebih dini diantisipasi. Cina yang misterius dan banyak menyembunyikan data dan fakta layak untuk dihukum, apalagi jika terjadi kelalaian atau kesengajaan. Terlalu banyak kerugian dunia Cina menangani dan pola informasi yang dilakukannya. Gugatan berdata, ganti rugi, dan penyelidikan Komisi Independen PBB layak dan bagus untuk dilakukan. Negara-negara terdampak harus mendukung. Indonesia tidak boleh tinggal diam. Pemerintah dan rakyat telah dirugikan. Korban terjangkit maupun meninggal cukup banyak. Ekonomi rakyat memburuk. Pertumbuhan ekonomi negara amblas. Menteri Keuangan menangis meraung-raung.
Presiden bikin perpu yang berpeluang menggasak uang negara. Tindak kriminal meningkat akibat tahanan dilepas. Semua adalah kerugian yang nyata. Pemerintah dan atau masyarakat terdampak berhak menggugat. Swasta seperti pengusaha rel estate di Croydon dekat London Selatan bisa menggugat. Demikian juga Lorraine Caggiano, administrator dari New York. Bila perlu, tuntutan dilakukan bersama-sama ribuan penggugat dari 40 negara yang menggugat melalui pengadilan di Amerika. Negara Republik Indonesia harus mendukung desakan agar PBB membentuk komisi penyelidik internasional. Bongkar keadaan sebenarnya dari penyebab wabah Cina ini, apakah pasar hewan, bocor laboratorium, atau mungkin ada skenario lain yang sengaja berniat mengguncangkan dunia, baik dilakukan oleh Cina maupun negara lain. Cina harus diberi pelajaran, sifat atau karakter hegemonik ekonomi dan pengusahanya di seluruh dunia ternyata diikuti oleh virus negerinya. Ini adalah pembunuhan massal. Indonesia harus lakukan social and political distancing dengan negara Cina. Rakyat sudah sangat khawatir dan keberatan dengan peran RRC bersama warga negara diaspora yang menguasai aset dan ekonomi bangsa Indonesia. Saatnya tuntut ganti rugi dan dukung penyelidikan PBB. Indonesia juga korban. Jangan biarkan Cina bebas tanggung jawab, berkaca pinggang dan tetap merasa jumawa, bagai kaisar yang seenaknya memperbudak bangsa pribumi. Cina tuntut, jangan takut Luhut.